kepada Guru Injil Nesa. Waktu dan tempat dipersilakan. Thank you, Geren. Nah, teman-teman, salam kenal. Nama aku Nesa. Kalau secara akademik itu aku adik kelasnya Contao Yohana. Cuman kalau secara usia aku lebih tua gitu, teman-teman. Jadi hari ini tuh pas tanggal Parents Day ya. Nah, pertanyaannya, jadi tadi pagi udah ketemu dong sama orang tua. Nah, terus teman-teman udah ngapain nih di Parents Day? Udah ngomong apa nih gitu ke orang tua teman-teman? Coba ada nggak yang sudah mungkin udah berbincang-bincang, udah ngucapin apa ke orang tua? Ada nggak yang udah yang melakukan sesuatu di hari khusus ini? Nah, ada nggak teman-teman? Jeffrey Austin geleng-geleng, biasa aja ya. Parents Day ya udah gitu, biasa aja kan, bukan sesuatu yang spesial gitu. Kalau di temanku ada di Instagram, aku lihat kalau Parents Day kasih bunga ke mamanya gitu. Itu kan coba bayangin, ada Parents Day, ada hari mama nasional, hari mama internasional, jadi mamanya sering dapat bunga tuh kayaknya. Nah, hari ini kita mau belajar, jadi sebenarnya apa sih makna gitu yang bisa kita pelajari dari Parents Day itu. Kenapa sih kita harus mencintai orang tua kita? Kalau misalnya kita memang mencintai orang tua kita, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi kita sama-sama mau belajar apa kata firman Tuhan tentang mengasihi orang tua kita, gitu ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, sungguh kami bersyukur jika pada hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami mau belajar apa yang Engkau ajarkan mengenai mengasihi orang tua. Mungkin selama ini kami mengaku mengasihi orang tua, tetapi kami tidak pernah menunjukkannya. Untuk itu mampukan kami untuk dapat memahami firman Tuhan dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan hamba-Mu yang berbicara maupun yang mendengar. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan perenungan firman Tuhan ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya teman-teman, aku share screen ya sebentar. Ya, kalau zaman sekarang teman-teman itu kita kan bebas memilih apapun gitu ya. Dan gampang banget, apalagi udah sekarang serba semenjak pandemi makin kelihatan gitu. Segala sesuatu kita bisa memilih itu dengan jari. Jadi kalau misalkan dulu sebelum serba online, kalau misalnya mau belanja kita harus ke toko, datang ke toko melihat barangnya. Tetapi sekarang segala sesuatu tinggal klik aja di Shopee atau di Instagram atau dimanapun. Pengen jajan, kalau dulu harus ke restoran atau minimal harus masak dulu. Tapi kalau sekarang tinggal order aja di GoFood gitu. Bahkan semenjak kita udah terbiasa dengan ibadah online, mau pindah gereja itu tinggal klik doang tuh teman-teman. Kalau misalkan hari ini bosen di GKY Palembang, klik aja gitu YouTube gereja lain. Kan cuma tinggal ngeklik doang gitu. Nggak ketahuan juga sama Contao Yohana gitu kan. Suka kayak gitu nggak? Atau jangan-jangan saya yang memberikan ide nih. Jangan dilakukan teman-teman ya, itu cuma contoh doang. Nah, dulu juga kalau misalkan mau nonton gitu ya, kita tuh ke bioskop, kita beli 1 tiket, itu untuk nonton 1 film. Tapi sekarang segala sesuatu bisa dilihat di Netflix. Dan kalau misalkan bosan, kita bisa ganti, langsung pencet ganti. Cuma tinggal bayarnya per bulan aja gitu kan. Tapi segala sesuatu bisa kita gampang cari penggantinya. Nah, itu adalah realita dari perkembangan teknologi. Itu salah satu, aku nggak bilang ini keburukan atau kebaikan gitu, tapi inilah perkembangan dari yang namanya teknologi. Segala sesuatu bisa cepat gitu kita ganti. Nah, tapi ada hal yang nggak bisa kita pilih sesuka hati teman-teman. Ada hal yang nggak bisa kita main ganti aja kalau kita nggak suka teman-teman. Kita nggak bisa pilih mau lahir di keluarga mana. Kita nggak bisa nentuin aku mau punya mama secantik artis Korea gitu, nggak bisa. Kita mau milih papa yang orang kaya, nggak bisa.
Tuhan yang mengirimkan kita untuk lahir dan besar di sebuah keluarga, dan kita nggak bisa memilih orang tua kita, kita nggak bisa memilih keluarga kita. Jadi kita harus bisa menerima nih, kita harus bisa menerima keluarga kita, harus bisa mengasihi orang tua kita. Sekalipun mungkin kenyataannya di keluarga teman-teman tidak mempunyai orang tua yang ideal bagi teman-teman. Mungkin orang tua teman-teman itu nggak sesuai harapan dari teman-teman. Tapi kita harus bisa menghormati mereka, harus bisa mengasihi mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita harus mencintai orang tua kita? Kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Ada yang mau jawab nggak, teman-teman? Jeffrey, coba Jeff. Boleh jawab, Jeff. Apa ya? Karena orang tua ada titipan dari Tuhan gitu. Orang tua titipan dari Tuhan. Ya, kita dititipin ke orang tua kita gitu ya. Ya, sama aja. Jadi diberikan, orang tua diberikan bagi kita itu pemberian Tuhan gitu ya. Ada lagi yang berpendapat mungkin berbeda? Ivan, boleh Ivan? Karena kita dijaga, dipelihara sampai sekarang oleh orang tua. Ya, Ivan ya, thank you Ivan. Tadi juga thank you Jeffrey. Memang ada yang bilang ya, soalnya kan orang tua kita sudah banyak berkorban buat kita gitu. Mereka kerja keras untuk besaran kita, mereka keluarkan banyak uang untuk kita, mereka memberikan tenaga, memberikan waktu bagi kita. Dan ada juga yang bilang, ketika mama kamu melahirkan itu, mama kamu sudah mempertaruhkan nyawa, karena ketika melahirkan itu kan resikonya bisa meninggal gitu kan. Jadi itulah alasan-alasan yang diberikan kenapa kita harus menghormati atau mengasihi orang tua. Tentu semua alasan ini benar, aku juga setuju. Tapi juga kita bisa melihat ada alasan yang lebih dalam dari itu. Bahwa sebenarnya mengasihi orang tua itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, kalau misalnya dibilang perintah dari Tuhan tuh paling gampang, di mana kita bisa temukan ayatnya, teman-teman? Paling gampang itu kita ketemu ayat tentang hormati ayahmu dan ibumu itu di Keluaran 20 ayat 12 ketika Musa memberikan 10 hukum Taurat ya. Jadi dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tapi juga kita bisa menemukan, ternyata kalau misalnya teman-teman baca Alkitab, banyak banget teman-teman ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menghormati ayah dan ibu. Ini aku kasih beberapa aja. Di Ulangan 5 ayat 16. Boleh minta Geren, tolong bacain Geren. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Iya, terus yang ini, Efesus 6 ayat 12. Nicholas Ichen, boleh minta tolong bacain. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Iya, thank you. Lalu kita juga bisa melihat di Kolose 3 ayat 20. Minta tolong Clarissa Beryl, tolong bacain Clarissa. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, jadi udah ada beberapa ayat yang kita lihat, oh ternyata di Alkitab itu banyak sekali memerintahkan kepada kita untuk menghormati orang tua kita. Masih banyak sebenarnya, kalau misalnya saya bacain semuanya, kepanjangan khotbahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita coba simpulkan teman-teman dari beberapa ayat ini, dan ini aku tadi kan kasih garis ungu ya, ada beberapa poin yang aku berikan garis ungu ini. Kalau misalnya kita mau simpulkan teman-teman, kita bisa melihat bahwa menghormati orang tua itu yang pertama merupakan perintah Tuhan. Ya kan, diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yang kedua juga kita bisa melihat karena haruslah demikian. Kalau di ayat ini dibilang haruslah demikian, tapi juga bisa diterjemahkan sebagai karena itulah yang benar gitu.
Jadi taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena itulah yang benar gitu, yang diperintahkan oleh Allah. Dan ini merupakan poin ketiga itu adalah ini merupakan hal yang indah di mata Tuhan. Ketika kita menghormati, menaati orang tua, itu merupakan hal yang indah di mata Tuhan. Jadi di sini dikatakan ketika kita menaati orang tua, menghormati orang tua, itu bukan sekedar cuman ajaran dunia, bukan sekedar tentang moralitas doang, tetapi menaati dan menghormati orang tua itu adalah perintah dari Allah bagi setiap umatnya. Karena dengan begitu, ketika kita menaati orang tua, kita juga sedang menaati Allah, karena Allah yang memerintahkan itu. Ketika kita sedang menghormati orang tua, berarti kita juga sedang menghormati Allah. Begitu teman-teman. Dan saya percaya ini hal yang teman-teman udah ngerti banget. Dari sekolah minggu juga teman-teman udah diajarin kan, pastikan bagaimana kita harus menghormati orang tua. Nah, tapi kalau misalnya kita merenungkan, kita merefleksikan pada kehidupan kita, kenyataannya, apakah kita benar-benar sudah menjalankan perintah Tuhan ini, teman-teman? Apakah benar-benar kita udah naatin yang Tuhan perintahkan bagi kita? Coba kalau misalkan teman-teman mau jujur, mau merefleksikan, lebih sering mana? Kita lebih sering dengerin kata orang tua, atau kita lebih sering ngebantah orang tua ngomong apa? Gak usah dijawab. Jawab jujur dalam hati aja ya. Kita lebih sering menjawab pertanyaan orang tua dengan sopan, atau kita lebih galak daripada orang tua? Teman-teman, ada satu ibu-ibu waktu itu datang ke saya dan dia curhat tentang anaknya. Jadi anaknya masih muda. Katanya si anaknya ini tuh ngeblokir WA mamanya ini, si ibu ini. Saya tanya, kenapa kok sampai seorang anak memblokir WA mamanya gitu? Karena katanya mamanya tuh suka nanya, jadi nih anak suka pulang malam gitu. Jadi suka di chat, kok kamu belum pulang? Kamu pergi sama siapa? Kamu lagi ngapain gitu? Karena katanya kalau misalnya nggak di chat sama mamanya, ya ini anak ini nggak pernah ngabarin, biasa lah ya anak muda. Jadi mamanya akan selalu nanya, kamu lagi ngapain? Kamu di mana? Gitu. Nah si anak itu nggak suka ditanya-tanya sama mamanya. Jadi dia bilang, mama nggak usah bawel. Kalau mama pengen tahu aku ngapain, lihat aja tuh story Instagram aku. Itu orang semua tahu saya lagi ngapain. Jadi suruh mamanya lihat story Instagram. Waduh, ini kan sesuatu yang menyedihkan teman-teman. Mamanya memberikan perhatian, tapi dijawabnya seperti itu. Malah disuruh lihat Instagram anaknya gitu. Loh, ini kan yang nanya orang tua ya. Kok tapi diperlakukan seperti fans gitu, diperlakukan seperti followers. Kok nggak mau gitu interaksi dengan orang tuanya. Nah, saya harap juga di GKY Palembang itu nggak ada ya anak-anak yang seperti ini. Nggak ada anak-anak yang sampai memblokir WA orang tuanya. Tetapi mungkin aja ada juga yang sama nih, nggak suka diperhatikan sama orang tua. Mungkin aja ada juga yang sama nih, kalau ngejawabin orang tua tuh kasar, judes, ketus. Dan ini perlu menjadi perenungan kita, teman-teman. Apakah kalau kita seperti itu kepada orang tua kita, apakah bisa disebut kita itu mengasihi orang tua kita? Apakah pantas kita bilang aku mengasihi orang tuaku kalau kita memperlakukan orang tua kita begitu menyebalkan, teman. Nah, saya ngajak kita untuk membaca 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. 1 Yohanes 3. Boleh minta tolong Kelly Angelin bacain ya 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Yohanes 3. 1 Yohanes 3. Ayat 1 sampai 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan,
tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Thank you. Nah, kalau teman-teman punya waktu dan teman-teman membaca surat 1 Yohanes gitu ya, pasal 3 ayat 11 sampai di pasal 5 sampai 12, pasal 5 ayat 12, teman-teman akan menemukan inti pesan dari bagian ini mau kasih tahu bahwa Allah adalah kasih, teman-teman. Dan karena Allah adalah kasih, maka kita yang adalah anak-anaknya ini itu juga harus saling mengasihi. Gitu. Kenapa kita kok juga harus saling mengasihi? Karena kita murid Yesus, karena kan kita anak Allah. Jadi kita harus hidup dengan cara yang sama gitu dengan Yesus. Di dalam Yohanes 13 ayat 35 juga Yesus pernah bilang, nah, dengan ini semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Jadi penting banget nih teman-teman, kalau kita sebagai murid Yesus itu untuk harus saling mengasihi. Apalagi mengasihi orang tua kita, apalagi mengasihi keluarga kita, orang-orang yang sudah dengan sengaja ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari hidup kita. Nah, tadi juga kita udah baca dari 1 Yohanes, Alkitab mengajarkan kepada kita yang namanya kasih itu bukan cuma di mulut doang, bukan cuma di perkataan doang, tapi juga melalui tindakan. Itu tadi dicatat ya di ayat 18. Nah, ini adalah inti dari kasih gitu, bahwa yang namanya cinta, yang namanya kasih itu ada wujudnya, bukan teori doang gitu teman-teman. Wujud kasih yang paling besar tuh apa sih teman-teman? Yang selama ini teman-teman pernah dengar, selama ini teman-teman tahu wujud kasih yang paling besar itu apa teman-teman? Stanley. Kalau menurut Stanley, wujud kasih yang paling besar yang Stanley tahu itu apa? Stanley boleh di-unmute dulu kalau mau jawab. Atau kalau speakernya nggak bisa boleh chat. Atau Daniel coba. Daniel tahu nggak? Menurut Daniel, wujud kasih yang paling besar itu apa, Daniel? Menurut saya itu Tuhan, keluarga, dan kehidupan. Oh, oke. Kalau aku melihat wujud kasih yang paling besar, tadi thank you ya Daniel untuk jawabannya. Aku melihat wujud kasih yang paling besar itu terjadi, ada buktinya, itu di kematian Tuhan Yesus, teman-teman. Bener nggak? Allah itu mengasihi kita, mencintai kita. Allah mencintai kita sehingga ia merelakan anaknya untuk menderita, merelakan anaknya untuk mati. Nah, itu bukan cuman omong kosong, bukan cuman basa-basi, tapi benar-benar dilakukan. Jadi Allah nggak cuman janji-janji doang, tapi benar-benar terjadi, benar-benar dilakukan. Nah, ini adalah wujud kasih yang paling besar, harus ada tindakannya gitu. Bukan cuman ngomong dong, tapi ada tindakannya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu sudah lebih dahulu menyatakan kasihnya, bertindak menunjukkan kasihnya. Nah, melalui bukti itu, melalui bukti tindakan nyata kasih Allah, di sini kita jadi ngerti nih teman-teman, bahwa yang namanya mengasihi seseorang itu pasti terkait dengan memberi. Mengasihi seseorang itu pasti terkait dengan memberi atau berkorban. Cinta itu pada intinya adalah tentang pengorbanan atau memberi diri. Seperti Yesus yang sudah terlebih dahulu memberi dirinya bagi kita, dia mati di kayu salib, itu adalah bukti kasih yang paling besar, bukti kasih yang benar.
Jadi kita pun itu kalau misalnya mencintai seseorang, maka kita tuh harus siap untuk berkorban. Siap untuk memberi diri di dalam menunjukkan kasih kita kepada orang yang kita sayang itu. Orang tua kita mencintai kita udah tahu karena mereka berkorban tenaga, mereka berkorban waktu dan uang demi kita. Bahkan seringkali mereka mengorbankan kesukaan mereka itu demi kita. Temanku ada yang udah punya anak, dia cerita ke aku, dia sebenarnya tuh kepengen banget beli tas baru gitu, dan itu tasnya memang nggak murah, jadi dia simpen uang, nabung gitu karena dia kepengen beli tas ini. Tapi udah kekumpul duitnya nggak jadi beli, nabung lagi kekumpul duitnya nggak jadi beli. Aku tanya kenapa, kok nggak jadi mulu gitu, tapi ngomong mulu, aduh pengen tapi nggak beli mulu gitu. Dia bilang karena kalau misalnya pas mau beli kepikiran uangnya mendingan untuk kebutuhan anak kayak gitu. Nah itu kan bukti nyata bahwa seorang ibu itu mengorbankan kesukaan dia sehingga akhirnya dia memberikan uangnya, tabungannya itu untuk kepentingan anaknya, untuk kebutuhan anaknya. Nah ini adalah salah satu contoh bahwa cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu, kasih itu pasti terkait dengan memberi dan berkorban. Jadi gak bisa kalau kita ngomong cinta tapi tidak memberi gitu teman-teman. Nah di dalam perikop ini tadi Yohanes berani menuliskan yang namanya pengorbanan itu gak main-main. Tapi harus sampai berani menyerahkan nyawa kita. Seperti Yesus yang sudah menyerahkan nyawa bagi kita. Tapi sekarang kita gak usah ngomongin serahin nyawa dulu deh teman-teman. Kita mau gak sih sebenarnya berkorban? Kita mau gak sih memberi demi orang tua kita? Contoh yang aku lihat dan pernah ngalamin gitu ya waktu aku muda. Jadi anak-anak muda itu paling gak suka tuh yang namanya memberikan waktunya untuk orang tua. Kalau sekarang lagi pandemik mungkin gak gitu kerasa kali ya. Kalau dulu kan, apalagi waktu aku muda gitu ya, itu kan kalau misalnya ada kesempatan jalan-jalan sama orang tua gitu di weekend gitu. Nah biasanya kalau di usia-usia teman-teman tuh udah pada mulai males pergi sama orang tua. Merasa kalau jalan sama orang tua tuh gak asik, kecuali niatnya mau belanja. Jadi kalau pergi karena mau dibeliin sepatu baru, karena mau beli handphone baru, nah baru tuh seneng ikut pergi. Tapi kalau orang tua ngajak makan ke restoran misalnya, kita ngerasa aduh males gak asik pergi sama orang tua. Gitu gak sih? Apa cuma aku doang? Apa zaman sekarang udah beda ya? Teman-teman ngerasa nggak sih kalau misalnya pergi sama orang tua nggak asik gitu, lebih asik pergi sama teman-teman. Kalaupun kepaksa nih ya, selama kumpul sama orang tua, kita tuh bisa-bisa paling asik sendirian, main handphone, ngegame, chatting. Jadi kumpul tapi kitanya nggak di situ gitu, pikiran kita, perhatian kita nggak di situ. Sendiri aja, asik sendiri dengan gadget kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita itu lebih memilih untuk melakukan apa yang kita suka. Ini salah satu contoh menunjukkan bahwa kita ini egois. Kita nggak mau berkorban, kita nggak mau memberikan diri kita untuk orang tua. Mau deket-deket orang tua kalau ada untungnya, kalau kita dapat untung. Tapi kalau tidak menguntungkan, nggak mau, nggak suka. Nah, mulai sekarang harus berubah konsep berpikirnya teman-teman. Kita mau ikut pergi sama orang tua bukan demi keuntungan kita, tapi karena kita mau memberikan waktu kita mau memberikan perhatian kita untuk orang tua kita. Sama seperti yang firman Tuhan katakan, kasih itu harus memberi, kasih itu pasti terkait dengan yang namanya berkorban. Kedua, kita bisa melihat teman-teman, melalui kasih Allah yang sudah Allah berikan bagi kita akhirnya jadi mengerti bahwa ternyata di dalam mengasihi orang lain itu juga pasti berkaitan dengan perbuatan baik. Kan bicara gampang ya teman-teman ya. Mungkin di hari ini, di hari Parents Day, ada yang sudah datangin mamanya tadi, Happy Parents Day, I love you mom. Itu gampang. Tapi kalau misalnya ditanya, buktinya apa kamu sayang sama mamamu? Mungkin kita nggak bisa jawab, mungkin kita bingung. Nah, di ayat 17 ini, Rasul Yohanes ingetin bahwa untuk rela memberi kepada sesama kita, itu adalah kasih. Ada yang butuh apa, kita berikan. Jangan belaga nggak tahu.
Nah, di Yakobus, di surat Yakobus juga sama, memberikan pesan yang sama ya. Dikatakan jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya? Jadi kalau kita cuma ngomong, aku sayang kamu, tapi kita tidak memberikan apa yang dia diperlukan, kita tidak berbuat baik kepada orang itu, apa gunanya kata-kata sayang itu gitu loh. Di sini Yakobus bilang kalau ada yang butuh makan, ya jangan cuma bilang kamu harus makan, ntar kurus. Ya jangan begitu, tapi kasih makan, kan seperti itu. Jadi intinya jangan ngomong doang, tapi tunjukkan kebaikan. Nah ini pesan yang sama seperti yang Yohanes katakan. Kasih itu nggak cuma lewat perkataan, tapi harus ditunjukkan dengan tindakan kebaikan. Kita suka berbuat baik nggak ke orang tua, teman-teman? Kita renungin lagi ya. Selama ini aku tuh sering berbuat baik nggak sih sama orang tua kita? Anak muda yang tadi aku ceritain, yang ngeblokir WA mamanya, dia kan nggak suka ditanya-tanya sama orang tuanya. Sekarang pertanyaannya, emang kenapa gitu? Emang kenapa kalau mamanya tanya kamu di mana? Kan sebenarnya bisa dijawab baik-baik, jangan nyolot gitu kan. Kenapa harus nyolot sama orang tua? Nah, kita bisa nggak menahan ego kita dan kita menjawab dengan sopan, menjawab dengan baik-baik kepada orang tua kita. Di Amsal dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas itu membangkitkan amarah. Nah, jadi jelas di sini bahwa bisa nggak kita mulai membiasakan diri untuk menjawab orang tua itu dengan sabar, dengan sopan. Dengan begitu kita menunjukkan bahwa kita itu sayang sama mereka. Dengan begitu kita menunjukkan bahwa kita tuh hormat sama mereka. Kayaknya juga anak-anak jarang muji orang tua kali ya. Nah, sekarang bolehlah sekali-sekali kita memuji. Misalkan hari itu masakan mama enak. Kita bilang, wih mama, hari ini masaknya enak loh. Gitu. Atau papa baru potong rambut, wih papa makin muda nih habis potong rambut. Jadi berikan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Berikan pujian yang membuat orang tua kita merasa senang. Contoh lainnya, kalau lagi libur, kita mau nggak berbuat baik dengan bantuin orang tua beresin rumah misalnya. Nah ini kalau lagi lebaran, biasanya mbak suka pulang kampung ya kan. Nah, kalau di rumahku itu biasanya kalau lagi nggak ada mbak, itu kita semua bagi tugas. Papi nyapu lantai bawah, mami nyapu lantai atas. Aku sama dedeku kebagian ngepel gitu. Kadang kan males tuh ya ngepel. Wah, sebel banget tuh tangan basah gitu, capek. Jadi kerjainnya tuh bisa sambil cemberut gitu, kepaksa. Tapi sebenarnya kalau kita sayang sama orang tua kita, kerjakan dengan tulus, lakukan itu dengan kesadaran bahwa aku mau tunjukin rasa sayangku kepada orang tua. Ya ini cuma contoh-contoh aja teman-teman. Pasti kebiasaan di rumah teman-teman berbeda-beda gitu. Tapi poinnya adalah tunjukkan kasihmu kepada orang tua dengan rela memberi atau berkorban, dan tunjukkan dengan perbuatan baik, tunjukkan dengan kebaikan-kebaikan. Jangan malahan kita menyakiti orang tua kita dengan kata-kata kita menyakiti orang tua kita dengan tindakan kita. Nah teman-teman, biarlah di dalam merayakan Parents Day ini, kita belajar bahwa mengasihi orang tua, kita ingat itu adalah perintah dari Allah. Karena kita adalah murid Yesus, maka kita juga harus hidup seperti Yesus hidup, yaitu menyatakan kasih-Nya bagi semua orang. Maka ingat ketika Yesus mencintai kita, dia bukan cuma bilang, aku mengasihi kamu, tapi Yesus sudah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kita. Ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Yesus. Maka mulai hari ini, marilah kita jangan cuma berbicara tentang kasih, jangan cuma berbicara tentang cinta, tapi marilah kita benar-benar menunjukkan cinta kita kepada orang tua kita melalui tindakan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, di mana kami diingatkan kembali bahwa
Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, Tuhan terlebih dahulu menunjukkan kasih-Mu sebagai memberikan anak-Mu yang tunggal sebagai bukti dari kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah kami juga yang sudah menjadi anak-anak-Mu ini bisa menghidupi sebagaimana Yesus hidup, yaitu menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang. Terutama kami juga bisa mengasihi orang tua kami. Mungkin jika selama ini kami menjadi anak-anak yang sering kali mengecewakan orang tua, mungkin selama ini kami lebih sering melukai perasaan mereka daripada menyenangkan mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami disadarkan kembali bahwa kami harus dengan kesadaran kami menunjukkan kasih kami melalui tindakan kami kepada orang tua kami. Tuhan yang berikan kami kemampuan, Tuhan yang terus ingatkan firman ini kepada kami agar kami bisa menjalaninya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin.